Udah, Padal. Ya, silakan Antum buka. Nanti masuk. Padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul bersama alumni POMM ETA, yang mana acara kali ini beda dengan acara-acara sebelumnya, di mana kita malam ini acaranya adalah format baru, program baru yang diprakarsai oleh Pak Ketua Ari Ardianto. Kita namakan Bincang Santai Alumni, BSA. Mungkin BSA beberapa tahun ke depan bisa jadi Bank Syariah Alumni gitu ya. Tapi sekarang Bincang Santai Alumni dulu. Amin, Allahumma amin. Amin. Ya, jadi malam ini insya Allah Ta'ala kita nanti akan kedatangan 2 orang tamu, alumni POMM ETA, senior juga dua-duanya, yang udah selesai belasan kelas, yang secara spesifik kita undang mereka karena mereka berdua hafidhahumallahu ta'ala adalah alumni yang sedang bekerja di Timur Tengah, spesifiknya di Uni Emirat dan Arab Saudi. Benar kan ya, Pak Ari ya? Insyaallah. Baik, mungkin demikian Ana buka acara kita. Ana persilakan Pak Ari untuk memberikan mukadimah. Padahal Pak. Baik, jazakallah khairan, Syekh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ikhwan dan akhwat, thalabul ilm atau penuntut ilmu di alumni POM dan mungkin juga dari peserta umum yang insya Allah selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa dalam sajian khusus, pun kita sebut ini yang perdana, insya Allah berkelanjutan, adalah sebuah acara yang sudah disebutkan oleh Syekh Rian tadi, bahwa kita membuat event bisnis santai alumni. Insya Allah kalau bisa jadi bisnis syariah alumni, insya Allah. Sebetulnya latar belakang kenapa Ana ingin gitu punya satu forum ya rekan-rekan. Ana melihat bahwa kita alumni ini udah banyak sekali anggotanya, mungkin udah sampai NIP 8.000, tapi tidak semua yang ikut POM masuk atau bergabung menjadi alumni. Karena ada syarat menjadi alumni, which is antum-antuna harus lulus kelas dasar ya, POMMM 2 dan POMM 3, yang satu adalah jual beli dan muamalah dasar. Ketika seorang siswa POM sudah lulus 2 kelas itu, mereka berhak menjadi alumni. Pun kalau mereka tidak mau, tidak wajib menjadi alumni. Syarat menjadi alumni adalah mengisi database alumni dan bergabung di WAG. Kalau Anda tidak salah, alhamdulillah hari ini WAG Ikhwan sudah mencapai 4 WAG dan di Akhwat 8 apa 9 kalau Anda nggak salah. Tapi yang Anda mau sampaikan adalah ketika sudah semakin banyak teman-teman bergabung di alumni, semakin jauh jarak antara kami ini kalau nggak salah angkatan 1 ya. Kami berempat ini insya Allah angkatan 1. Sudah sampai angkatan berapa? Kalau Anda nggak salah FJB 28 atau 29. Ada kesenjangan komunikasi di antara kita yang di atas. Dalam hal di atas adalah join terlebih dahulu dengan teman-teman yang di bawah. Karena WAG sendiri sebetulnya tidak bisa menampung keseluruhan. Telegram belum menjadi pilihan. Jadi insya Allah kita bikin salah satu acara di mana acara ini komunikasi, bincang santai. Antum punya ide apa, ajukan ke kita pengurus, menjadi narasumber silahkan. Lebih baik kita menyebut pembicara ya, karena lebih santai pembicara, mengajukan topik, misalnya kayak kemarin teman-teman scamming kartu, itu salah satu topik yang menarik, yang insya Allah akan jadi salah satu perbincangan kita nanti. Cuman untuk pertama kali, Anda mengundang 2
dua senior ya. Jangan diartikan senioritas, tapi bahwa mereka adalah orang-orang yang termasuk angkatan pertama yang Anda lihat bukan cukup istiqomah sampai 18 kelas mungkin, alhamdulillah. Taib. Jadi format acaranya mungkin Kang Rian, kita santai, antum boleh unmute semua rekan, silakan on video kalau kondusif, nggak masalah. Ana lebih prefer kalau kita udah ngobrol videonya on untuk ikhwan ya, ikhwan tetap off. Mic di unmute semua, tapi untuk yang background-nya tidak mendukung akan di mute. Nanti kalau misalnya kita lagi ngobrol mau nimbrung, boleh raise hand, boleh ngomong, tapi dengan adab yang baik. Baik, Anda kira cukup pembukaan dari Ana, tapi pada intinya silahkan bagi rekan-rekan yang nanti akan menjadi punya topik dan ingin bergabung sebagai pembicara, silahkan. Terbuka bagi semua, tapi kemungkinan untuk saat ini Anda syaratkan 5-7 kelas minimum, supaya frekuensi kita sama dulu dalam pembahasan muamalah. Karena walaupun bincang santai, ujung-ujungnya ada masalah muamalah yang Anda harapkan edge atau pengetahuan kita sama. Baik, mungkin silakan bergabung. Syahrian dipanggil tamu kita, insya Allah. Iya, jazakallahu khairan Pak Ari atas pembukaannya. Ana mau menyapa Pak Eka Syakir, ini P2088. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok berasa di ITIBA ini? Oh. Mencari latar belakang yang lain lebih ini susah nanti. Satu lagi, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Satu lagi tamu kita Pak Mori Infra NIP 2364. Padahal Pak Mori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz Mori, Masya Allah, kitabnya di belakang. Barakallahu fiik. Ada cuma ini doang. Sehat Pak Eka. Karena kalau kayak Pak Eka nggak bisa manggil Pak Afwan, Anda panggil Kang, terpaksa. Kang Eka, Pak Mori, Entuma sehat. Alhamdulillah saya damam. Baik, pada rekan-rekan, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita dua rekan lah ya, dua senior kita. Izinkan Anda sedikit mengenalkan aja mereka. Bagaimana Anda terhubung dengan mereka, ini cukup unik. Yang pertama adalah Kang Eka. Waktu Anda ikut di awal-awal kelas ini rasanya nggak ada yang seumuran gitu. Qadarullah Kang Eka menjalin komunikasi Wapri, akhirnya kita kenal, ternyata kita satu alma mater dan sedikit beda usia. Jadi alhamdulillah Anda cukup dekat dengan beliau ini. Kemudian ada Pak Mori yang Anda perlu sampaikan, Pak Mori ini sangat aktif di pembelajaran POM ya. Beliau ini pertemanannya 200 lebih, paling rajin membuka diri untuk pertemanan. Dan Masya Allah yang Anda tahu nilai rata-ratanya mungkin 3 besar ya, Pak Mori, Masya Allah. Tapi gini, rekan-rekan, kita di sini tidak akan membicarakan kelebihan, kita bincang santai, apa yang bisa menjadi ibroh semua pendengar, kisah tidak harus sukses, cerita tidak harus sukses, tapi apa yang bisa diibroh kita mulai. Taib, mungkin berdasarkan NIP aja ya Pak Mori ya, itu ngalah ya. Harus. Ya, mungkin perkenalan lah ya, mungkin Kang Eka, perkenalan antum gimana background pendidikan, lalu karena ini topiknya Timur Tengah, boleh sharing kenapa sampai bisa bekerja di sana, apa kiat-kiat mungkin, lalu ya nanti kita lanjutkan yang lain. Mungkin itu dulu. Ya apa ya Kang ya? Ya antum udah tahu sih Kang, ya background pendidikan ya anak kuliah S1 di Indonesia, ya di Bandung. Terus udah itu habis kuliah S1 terus langsung kerja. Di Indonesia sempat kerja mungkin sekitar bangsa 10 tahun ya. 10 tahun atau 12 tahun lah. Terus baru kemudian pindah ke sini ke UAE ya 13 tahun terakhir Ana di Dubai di UAE. Gitu, Kang. Jadi mulai pindah di sana 2013 sampai sekarang. Ke sini 2008 ya. 2008. Background pendidikan apa? Teknik apa? Ana teknik mesin. Teknik mesin. Ya,
Antum Iya. jangan berasumsi Ana udah tahu. Ini buat teman-teman yang belum tahu, Kang. Masya Allah. Santai. Jadi kalau ada Iya, iya, iya. pertanyaan, supaya setidaknya Ana cuma pengen tahu minimal teman-teman POM ini melihat bahwa siswa POM ini berbagai macam background gitu lah. Kebetulan kita bertiga teknik, Nah, berempat nah, teknik tapi nah, ya. Baik, Pak nah. Mori mungkin giliran Antum. Iya. Nama saya Mori Infra. Saya orang Bekasi. Masya Ya, Allah. kuliah di Bandung juga. Sempat di Indonesia kerja 10 tahunan. Baru pindah ke Malaysia jadi TKI tahun 2005. Terus ke Saudi 2007 akhir. Sampai 5 tahun di Saudi, saya keluar pindah ke Bangkok. 2 tahun di Bangkok, persis Juli 2012 sampai 2014. Balik lagi ke Saudi lagi, karena keluarga kayaknya lebih kerasan di Saudi ketimbang di Bangkok. Sama sih mungkin lebih dekat ke Mekah Madinah ya, magnetnya. Nah, Afwan, Pak Mori boleh sedikit dikerasin volumenya kalau di Anda agak kurang keras sih, kalau tidak berkeberatan. Baik, kembali ke Kang Eka. Berarti sudah cerita beliau kenapa sudah sampai ke Dubai ya, Antum ya? 6 di Dubai. Di Boleh UAE. cerita sedikit, Kang, sebelum kita masuk ke arah mungkin kenapa POM, kondisi di Dubai dan kondisi Antum sekarang gimana? Ya, alhamdulillah baik di Dubai ya. Mungkin kondisinya memang di Dubai sekarang kan memang ini gimana ya kalau dibilang ya sebagian dari mungkin antum sendiri rekan-rekan yang lain ikhwah dan akhwat mungkin juga tahu ya di Dubai memang bisa dibilang yang antum istilahkan kemarin kosmopolitan atau metropolitan Nah, dibincang-bincang sama Ustadz kosmopolitan. Erwandi ya. Ya di Dubai sendiri kan memang ada beberapa ratus keluarga negaraan yang tinggal di sini, terus ya tapi memang tetap yang kalau Dubai sendiri kan penduduk terbanyak tetap dari India, walaupun gimana nomor 2 mungkin kalau nggak salah itu Pakistan ya. Mungkin hampir sama di Saudi mungkin kebalikannya, mungkin Pakistan terbanyak atau India kedua ya walau alam. Mungkin Pak Mori bisa cerita lebih banyak ya. Itu aja sih Kang ya. Terus kemudian ya di Dubai memang Dubai kan di UAE memang ada beberapa Emirates, istilahnya Dubai hanya salah satu Emirates yang ada di UAE. Emirat terbesar itu adalah Abu Dhabi. Jadi ibu kota UAE itu adalah Abu Dhabi. Sedangkan Dubai itu adalah ya dia bukan ibu kota, tapi mungkin lebih bisa dibilang sebagai kota yang besar karena trading ya, karena bisnis trading. Sedangkan Abu Dhabi mungkin besar lebih banyak awalnya karena minyak dan ya inilah ya karena perminyakan mungkin lebih banyak di sana. Itu jadi agak ada bedanya. Dubai mungkin dulunya seperti Washington, New York ya. Orang suka salah ya sangka. awalnya orang-orang di Dubai itu mata pencariannya itu mencari mutiara. Itu dulu katanya begitu sebenarnya awal-awalnya. Dan penduduk asalnya itu sebenarnya sebagian itu dikatakan bahwa penduduk asal Dubai itu sebenarnya dari Iran. Sedangkan penduduk asal dari Abu Dhabi itu asalnya dari Yemen. Ya. Itu kira-kira ya begitulah gambarannya yang ada di sini ya. Sekarang memang UAE memang lebih terbuka dan mungkin agak sedikit beda sama yang lain, mungkin sebagian dari rekan-rekan ya kalau ke sini mungkin bisa jadi mungkin agak kaget juga gitu ya, karena memang mungkin sedemikian terbukanya juga ya, sebenarnya nggak beda jauh sama Jakarta ya kalau bisa dibilang sekarang. Kalau Ana hanya lebih ini, bahkan ada yang bilang Dubai Tapi katanya lebih dulu Antum sampai ke Dubai karena perusahaan kan, bukan Antum memilih ke sana kan ya? Berbeda sama Pak Mori mungkin. Dulu Ana ngelamarnya ke Jeddah, kalau Ana ini mau bilang ngelamarnya ke Jeddah, tapi ya oleh perusahaan ditaruhnya di Dubai. Melihat Zohir Antum mungkin perusahaan pikiran Antum cocok di yang lebih kosmopolitan. Baik, Pak Mori gimana Pak Mori? Kalau Antum seperti Kang Eka gitu, tapi kalau lihat cerita tadi mungkin sedikit lagi boleh dijabarkan. Iya, kalau di Dubai emang ya Pak gemerlap lah ya. Kalau di sini kota pertama itu kan Dammam ya. Dammam itu dulu pekerjaannya banyakannya orangnya itu cuma jadi fisherman tukang mancing ya, mancing ikan. Kota terbesarnya mungkin sebenarnya di timur, di provinsi timur ini adalah namanya Al-Hasa. Itu kota tua, mungkin
umurnya mirip-mirip sama Mekah Madinah juga, cukup besar. Tapi Damam ini kota pelabuhan, sekarang ini kota pelabuhan, dan dulu cuma buat diri orang tukang mancing. Itu jadi berubah gara-gara ada minyak di sini gitu. Jadi minyak ditemukan tahun 1920 gara-gara Amerika berpikir kalau minyak ada di Bahrain, ini daerah-daerah Damam ini harusnya juga ada gitu kan. Dicarilah gitu kan. Dia ngebor sampai 7 sumur, nggak ketemu. Udah mau pulang kampung tuh, udah mau balik lagi. Sampai akhirnya geologisnya bilang, kenapa kita ngebor lebih dalam lagi gitu. Alhamdulillah buat saya juga ya. Ketemu juga tuh ya. Dapat juga minyaknya. Akhirnya dibor lagi, yang 7 lagi itu didalamin lagi, dapat semua. Sampai sekarang. Tahun 80 itu perusahaan Amerika itu soalnya konsesi ya. Itu diambil alih 100% oleh perusahaan Saudi. Dia berarti tahun 1980 itu semuanya udah milik Saudi ya. Minyak-minyak yang dia minyak Saudi. Nah, terus boleh nggak? Lanjut. Kotanya berkembang jadi ada kota berikutnya, ada kayak kata apa? Khobar. Itu kota yang ininya lah, apa namanya, yang cukup bagusnya. Sama daerah-daerah ini cenderung cuman apa? Aramco itu perusahaan minyak itu aja, campnya mereka, kantor mereka gitu. Itu aja Bari. Masya Allah, barakallah. Nggak lupa tadi mau tanya apa sampai. Mungkin ya pemirsa tafadhol ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kang Eka juga kalau mau saling bertanya kepada Pak Mori dan sebaliknya tafadhol. Jadi intinya udah betah lah di sana Pak Mori ya, setelah sekian tahun. Mungkin anak-anak juga kerasan ya. Iya. Kapan balik ke Bekasi belum tahu ya. Ya, kemarin itu kan apa? Kemarin itu Desember saya pulang, ya ibu saya meninggal tuh Pak. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Desember kemarin, Pak? Desember kemarin saya pulang. 2021 kemarin ya? Iya. Kemudian nyusul berdekatan semua kan, Kang Eka juga ya, kemudian Ibu Ana April. Ya, Ibu Ana meninggal Desember 2020. Kita Iya, Ibu Ana. Bisa kopdar juga. Kalau boleh tahu nama perusahaannya berkeratan nggak disebutkan? Namanya Aramco, Saudi Aramco. Nah, kalau Kang Eka di kalau anak ini di apa, Tetra Pak, istilahnya Tetra Pak bisa Tetra Pak ya. Kang Eka di penjualan ya, di bagian penjualan ya. Bukan, Ana di sini sebagai project manager. Okay. Pak Mori kalau onshore offshore gitu berapa hari sekali Pak kalau ke laut? Dulu 5 tahun pertama saya kerja, saya bilang tuh 2007 tuh, saya bekerja untuk lapangan darat ya, onshore. Terus saya balik lagi 2014 sampai sekarang saya di offshore. Tapi sama, kita kerja di kantor, hanya sekali-sekali aja ke lapangan kalau ada kerjaan aja. Nah, soalnya kalau kita di kelas biasanya kalau Pak Mori lagi nggak ada sinyal lah, berarti lagi di offshore ya. Taib, silakan teman-teman kalau mau nimbrung berbincang atau mau ngobrol sebelum kita ngobrol-ngobrol mengenai pengalaman-pengalaman beliau ini masuk ke ranah pembelajaran POM. Mungkin ada yang mau bertanya atau berbincang mengenai keadaan. Boleh tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Pak Derajat Sarulangun, Jambi. Oh, Masya Allah dari Jambi. NIP berapa Pak? Bangku. Iya, Sarulangun. Sarko dulu, Sarulangun Bangku. Masya Allah. Sekarang bisa Pak ya? Sekarang udah bisa ya? Sekarang sudah bisa Pak. Sarulangun sendiri, Bangku Merangin sekarang. Oh begitu. Iya, jadi Sarulangun pemekaran dari Sarko dulu. Mau tanya, ini kan dengar-dengar dari berita itu kan Yaman kondisinya perang. Apakah kondisi perang itu, apakah sebagian seperti kalau di Indonesia itu mungkin di Papua atau gimana? Kan negaranya nggak terlalu besar itu. Apakah nggak mempengaruhi kondisi yang belajar di sana seperti Thalibul Ilmi dan yang lainnya? Mohon informasinya Ustaz. Terima kasih. Ini ditujukannya lebih ke siapa kalau Yaman? Eka atau Pak Mori? Mungkin Ana sedikit ini deh, nggak bantu ya. Tafadhol. Ya, Ana dulu sering ke Yaman. Ana dulu suka traveling, Ana ke sana terus sering sekali sebetulnya Ana dulu sering karena Ana ada punya project di sana di Yemen. Ya.
Ya sebenarnya miss juga bahwa sayang bahwa Ana nggak bisa traveling dari ke sana karena kondisinya berubah gitu ya. Seperti itu. Nah, cuma walau ya harus dibilang, Ana sih tetap bilang meskipun agak situasinya agak kering, tapi Yemen termasuk negara yang cukup buat Ana sih bagus dan indah ya. Itu adalah negara Yemen dan orang-orangnya cukup enak diajak ngobrol dan segala macam gitu. Nah, kondisinya memang untuk traveling ke sana memang tidak mudah. Jadi beberapa orang Yemen itu masih teman-teman Ana tuh masih kadang-kadang bisa traveling ke Aden. Itu kadang-kadang mereka traveling langsung kalau dari luar, mungkin dari arah Jordan, mereka ke Aden gitu. Sedangkan yang sedang belajar ikhwan dan yang sedang ikhwa-ikhwa yang belajar artinya belajar ilmu agama atau ilmu din ini, mereka biasanya arahnya lewat ke Oman dulu. Mereka travelingnya dari Jakarta, mereka menuju ke arah Oman, Muscat, dan kemudian Salalah. Nah, ada daerah namanya Salalah di sebelah selatan Oman, itu adalah border menuju ke Yemen. Jadi mereka-mereka yang belajar di Yemen itu, biasanya mereka jalannya melalui Salalah atau yang ada di negara Oman, kemudian dari sana mereka naik bis ke sana, ke Yemen. Sekarang itu mereka begitu. Gitu. Kira-kira itu yang bisa Anda bilang. Jadi beberapa masih ada waktu sebelum pandemi itu mereka pas sebelum pandemi itu mereka masih suka keluar masuk lewat jalur seperti itu, belajarnya untuk belajar, tapi memang semenjak perang itu kan memang kedutaan besar Indonesia di Yemen sudah tidak ada. Kedutaan besar Indonesia yang ada di Yemen itu ditaruhnya sekarang di Muscat, sama-sama di negara Oman, kira-kira begitu. Baik. Insyaallah, jazakallah khair. Pak Mori mungkin ada. Saya nggak tahu, belum pernah ke Yaman juga. Mana ada teman-teman banyak orang Yaman. Nah, jadi memang buat mereka sendiri juga susah sekarang ke Yaman ya. Ya saya tahu itu mereka lewat Oman, ke Salalah. Tadi Pak Eka bilang tadi kalau mau ke Aden lewat Jordan, maksudnya pesawat ya. Iya, jadi ada beberapa yang kemarin bilang mereka kadang-kadang tuh istilahnya yang orang Yemen yang kerja di Jordan, mereka kalau pulang mau nengok keluarganya, mereka katanya jalurnya lewat Aden. Oh, Aden, oke. Misalnya lewat laut ya? Ya. Ada ini juga sih, ada menurut mereka bisa menggunakan pesawat, tapi detailnya mereka hanya bilang gitu. Detail pastinya saya nggak tahu juga. Tapi ini buat orang Yemen ya, karena mereka udah terbiasa kalau daerah sebelah barat tuh kan mereka sebagai orang Yemen mungkin lebih oke. Tapi orang-orang yang non Yemen sepertinya lebih baik ya kalau mau ke Yemen mungkin lewat Salalah ya. Tapi tidak mudah juga perjalanannya kan naik bisa dibilang 8 jam. Baik. Baik. Mungkin kasus Yaman kita ganti topik sebentar. Ini ada satu akhwat nih mungkin tanya sama Pak Mori dan Kang Eka. Afwan, untuk sekolah anak-anak Indonesia di sana setingkat sekolah dasar gitu ada nggak yang sesuai sunnah ya? Bisa homeschooling atau gimana? Karena tergendala bahasa mungkin. Gimana? Bisa sharing teman-teman sana? Pak Mori silakan. Siapa dulu? Pak Mori masih di mute. Afwan. Pak Mori nggak jadi kok. Maaf, ini saya 24 jam on call jadi begini. Ya nggak apa-apa. Malum. Santai. Jadi iya dulu juga waktu saya dari Malaysia mau ke sini berpikirnya seperti itu juga. Jadi pengen anak-anak sekolah di sekolah yang sunnah gitu kan, berbahasa Arab segala. Tapi rupanya dari sini tuh jauh dan di luar camp kita. Tapi setelah saya temuin juga bahwa bisa aja dan banyak gitu. Ada beberapa orang Indonesia di sini yang menyekolahkan anaknya seperti itu ke sekolah Arab namanya istilahnya. Ada. Di tiap kota tuh ada gitu. Cuman ya tadi kalau orang tuanya nggak bisa bahasa Arab juga, mungkin akan kesulitan karena anaknya pulang nih mesti ngomong sama orang tuanya, kalau orang tuanya nggak bisa bahasa Arab ini repot juga ya. Nah. Tapi ada. Masya Allah. Kalau di Dubai kayak Kak, situasinya untuk sekolah dasar gitu? Ya, memang ini sih kalau di Dubai kalau dibilang sekolah
sekolah yang sunnah yang mungkin dibilang di Indonesia ya kan istilahnya paling hanya masuk ke sekolah lokal, itu mungkin optionnya seperti itu ya gitu ya. Cuman memang kalau di sini kan juga apa namanya ya di situ diberikan pelajaran-pelajaran. Nah sekarang masalahnya adalah yang dibilang dengan yang sunnah seperti itu, yaitu menjadi kalau di Dubai sih kalau Anda melihat itu menjadi relatif ya. Secara mazhab kan di sini yang diajarkan juga mazhab Hambali kalau dalam sisi ini ibadahnya seperti itu, Kang ya. Nah. Mungkin bisa jawab. Tafadholi Ibu yang bertanya, mungkin kalau mau interaktif silakan. Ya, mungkin itu sedikit menambahkan untuk teman yang di Kuwait, ikhwah yang di Kuwait, akhirnya mereka melakukannya homeschooling gitu. Jadi yang di Kuwait itu teman ikhwah yang di Kuwait akhirnya mereka homeschooling untuk supaya bisa selevel lah dengan yang di Indonesia. Nah, jadi dan bisa diakui begitu kalau yang di Kuwait. Ini ada satu rekan kita juga, Chandra di Kuala Lumpur. Tafadhol. Kang Chandra. Sudah di-unmute ya? Semua udah unmute. Kang Chandra, bisa interaktif kan? Sudah nyala mic-nya? Om Tata. Nggak ada suara mungkin ya, ada kendala teknis. Tadi ada 2 yang raise hand. Baik, mungkin sambil menunggu Kang Chandra bergabung. Kang Chandra ini satu juga teman kita di Bandung, dia di Kuala Lumpur sebagai konsultan IT. Taib, setelah pengalaman masing-masing negara, beberapa pertanyaan, mungkin sekarang kita sedikit mulai masuk ya ke gimana ceritanya sampai ketemu POMM ini, sehingga ya alhamdulillah kita bisa berteman satu sama lain, tapi mungkin punya cerita sendiri-sendiri nih. Dari Pak Mori mungkin gantian. Gimana antum bisa mengenal POM dan ya kalau Anda lebih condong bagaimana POM ini berpengaruh terhadap pola pemikiran kita, membenarkan yang sebelumnya atau sebagainya. Tafadhol, mungkin bisa sharing, Pak. Awal-awal tuh pengen banget ya bisa ikutan kayak POM begini gitu ya. Tapi chance-nya itu belum kesampaian. Saya cuma ikut dulu HSI aja pertama HSI. Sampai satu ketika ada di WhatsApp grup Muslim ada buka POM gitu kan. Saya coba. Ternyata itu saya masuk jadi angkatan kedua ya, maksudnya angkatan kedua untuk PK jual beli ya. Nah, sama dengan Ana. Ya. Nah, ternyata ya itu tadi ya membuka cakrawala ya bahwa bagus ya. Saya udah lama ngikutin Ustaz Erwandi, pengen tahu banget itu teman ada kelasnya Erwandi, jadi sangat termotivasi pengen ikutan gitu. Cuman ya tahap pertama ya, waktu pertama kali ikutan kelas itu nilai saya buruk sekali ya, karena kepedean, modal cuma pakai handphone doang gitu. Jadi kuis itu langsung setelah jawab aja gitu kan, nggak bisa nge-refer balik ke materi gitu. Modal pede bahwa saya tahu gitu kan, nilainya nggak bagus, untung aja ketolong lulus dengan nilai resume. Lulus. Habis itu yang kedua zakat itu sebenarnya ya udah mulai sadar bahwa ini nggak bisa disambi gitu. Dan itu terbukti. Saya yakin beberapa kawan saya ya itu ternyata memang harus fokus, harus serius, artinya nggak bisa disambi-sambi sembarangan gitu, artinya dicuekin itu nggak bisa. Karena selain mengerjakan resume, bikin kesimpulan, murajaah dan mengerjakan kuis, itu memang ada perlu waktu yang disediakan lah. Jadi kawan saya dua-duanya mundur DO karena ya sama persis kayak saya 24 jam on call ya. Tapi mereka mungkin ngalahin ini, jadi mereka kalah. Ada yang nggak selesai, zaman satu kelas aja udah mundur. Ada lagi yang Jakarta saya ajakin satu kelas nilainya bagus, hampir 90 ya, 90. Tapi dibilang nih, kayaknya berat nih kalau saya terusin nih. Jadi berhenti juga. Nah, saya terus aja sampai 18. Terus sampai 18 kelas karena itu selalu begitu mau nyerah dikit tuh ada yang ngajakin Pak Safik tuh, Pak Mori ikut lagi katanya kan. Ini ada kelas baru. Saya cuma miss ijarah doang ya. Jadi ikut angkatan kedua. Ijarah tuh karena lagi itu saya lupa daftar. Tapi sekarang udah lulus kan?
Udah lulus. Ijarah dulu belum dibuka Pak Mori, kan baru nanti bulan Maret kan. Ijarah 1 kan selama ini. Iya, Ijarah 2 maksudnya, memang ya, belum ada. enggak, ijarah 2 tadi saya ikutin kelas 2 kalau nggak salah. Yang sewa menyewa kan ijarah kan? Ya, coba kebetulan disebut namanya. Syafiq ada? Setahu Ana ada deh tadi. Login. Syafiq. Ada Pak Ketua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Antum tuh warahmatullahi disapa wabarakatuh. sama Pak Mori. Gimana? Masya Gimana Pak Allah. Syafiq kabarnya? Alhamdulillah baik. Orang paling Alhamdulillah, rajin baik. memposting supaya nggak kelewatan kelas. Gimana ijarah 2 benar? Ijarah 2 baru dibuka Pak Ketua, nanti bulan salah besok, bulan depan baru ada. Jadi Nah, Pak Mori ini nggak ada yang lewat kan kelasnya ya? nggak ada Pak Mori. Pak Mori selalu yang teratas lah kayaknya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Pak Mori, sebelum ke Kang Eka sebentar. Jadi antum sebetulnya udah punya keinginan ya. Maksudnya antum kenal Ustaz Irwandi tahun berapa? Atau mengenal beliau mulai Kalau kita perhatiin ya, penterjemah Riyadhus Shalihin itu kan Ustadz Rewandi ya. Kalau gitu, jadi situ dia sudah tahu juga. Walaupun beliau tidak pernah ke Damam, maksudnya nggak pernah diundang ke Damam, nggak tahu gimana, kenapa. Kan baca kan yang diundang dari Madinah. Sama dulu Ustadz Ahmad Zainuddin. Bukan. Muhammad Tuasikal. Siapa? Ya Tuasikal ya, Tuasikal ya. Dari Amam. Ustadz pas saya kemarin juga kayaknya Ustadz Irwandi sudah mau balik ke Indonesia. Kalau Ustadz Firanda sering kemari. Terus Firanda, Mas Zorin memang tinggal di sini ya, Mas Zorin. Ya, Taib, itu mungkin cerita Pak Mori gimana mengenal POM. Sekarang kita sebentar ke teman-teman sebelum bertanya. Kang Eka, gimana ceritanya, Kang? Ya, Ana ikutnya pas ini Kang, pas ikut POM itu pas zakat pertama kali itu ada pengumuman yang di di salah bulan satu Ramadan ya, yang belum pakai. Yang di bulan Ramadan, iya, yang belum masih awal-awal itu tuh. Ya, mulai dari situ ya alhamdulillah. Kemudian kan dari mulai zakat baru kemudian masuk ke materi-materi yang lain ya. Selanjutnya itu mulainya kalau nggak salah bukan tahun 2020 ya kalau nggak salah yang zakat, lupa tuh. 2026. 2020 ya. 2020. Nggak, tapi sebelumnya seperti Pak Mori. Mulainya zakat dulu ya? Zakat dulu. Kalau Anda zakat dulu. Oh iya, dia dulu ini Pak Mori. Waktu 2020 itu ada kelas zakat yang 19 hari non-stop, enggak online, tapi dia belum pakai aplikasi. Oh, itu kayak Sapik juga sama ya, Pak Sapik ya? Belum mungkin, masih itu belum ya. Waktu itu masih dari ETA kalau nggak salah. Tapi ceritanya gimana Kak bisa sampai dapat informasi ke hal-hal itu? Mungkin dari grup ya, karena antum sendiri kan jauh tuh. Iya, dari grup alhamdulillah ada yang menyampaikan lewat grup, terus kemudian ya daftar ya menarik ya. Waktu itu memang jelas kita memang butuh. Maksudnya Anda sama istri memang butuh banyak istilahnya belajar tentang zakat ya. Banyak hal yang mungkin yang perlu kita perbaiki, banyak hal yang kita tidak tahu ya. Alhamdulillah waktu itu ya dapat dari Ustadz Irwandi, kita berapa kali diskusi dalam forum itu di bulan Ramadan. Anda ingat ya, itulah mungkin pertama kali kita tahu ini programnya ETA ya. Terus kemudian lanjut ke hal yang lain ya. Tapi paling tidak itu sebagai awalan buat kita belajar di sini di POM lah paling nggak gitu. Ya Allah. Baik. Jazakumullah khairan atas penjelasan berdua. Rekan-rekan wah, ada yang beberapa DM Ana, tafadhol antum langsung resen aja karena ini bukan kajian. Ana pengen baca-baca pertanyaan. Kita ngobrol lah, namanya juga bincang santai. Kalau ikhwan acung aja ngobrol. Nah, tadi ada yang technical issue, mungkin sekarang udah terhubung. Tafadhol Akhuna Chandra di Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Boleh terdengar sekarang, Pak? Waalaikumsalam. Jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Saya tadi mau nambahin Pak Mori. Waktu itu saya pernah tinggal di Jeddah juga, jadi kalau sekolah yang Jeddah mungkin nih. Kenapa? Kata di Jeddah nih. Enggak, di Kuala Lumpur, balik Kuala Lumpur lagi, Pak. Kita salipan jalan terus kita, Pak. Saya udah balik ke KL ya. Iya. Iya, kalau di Mekah itu ada Mahat Haram, tapi nggak salah harus bahasa Arab. Ada kalau di mana? Di Makkah Madinah itu ada Mahat Haram. Kalau di Jeddah juga ada Mahat Ilmi. Tapi kayaknya lebih bagus yang di Mekah sama Madinah.
Kalau di Jeddah ada sekolah Indonesia Jeddah kalau mau ikut sekolah kurikulum Indonesia, tapi kalau mau sunnah mungkin bukan ke situ kali ya. Kalau saya sendiri sih dulu waktu di Jeddah anak-anak ini homeschooling. Terus kita ambil Al-Furqan dulu waktu di Jeddah ada untuk ngaji ya. Untuk hafalan. Ya, ini Pak Tata ini kawan saya kuliah juga dulu, bareng-bareng main basket. Oh, panggilannya Pak Tata. Anda panggilannya selama ini Chandra. Gitu, Ya, dapat nama baru lah. Oh, udah kenal ini sebelumnya ya. Jumpa di Jeddah dulu. Di lapangan basket kampus, Pak. Waktu itu apa namanya Pak Tata ini dia pernahnya sekeluarga kecelakaan waktu itu waktu umroh. Sehingga akhirnya harus balik ke Indonesia gara-gara itu. Ya, salah satunya sih, Pak. Oh, Masya Allah. Baik. Ada lagi? Chan? Atau ya itu aja dulu. Nanti kalau ada tambahan lagi bisa tambahin. Baik, jazakallah khair atas partisipasi antum. Ini ada yang komentar juga Pak Mori, salah satu akhuna Rahmat siapa gitu. Masya Allah, akhirnya bisa jumpa Pak Mori. Selama ini WA-an doang. Selama ini kenalnya Pak Mori banding kali ya. Identik dengan banding kalau di kelas senior. Baik, mungkin ada siapa tadi dari teknik mesin juga, akhuna Rais ya, itu mau interaktif. Tapi pertanyaannya untuk Pak Mori, Kang Eka, gimana menguasai bahasa Arab sebagai nilai tambah di sana gitu katanya. Apakah kalau nggak bisa Arab sama sekali masih bisa survive atau dengan cukup dengan Inggris gitu? Pak Mori mungkin duluan. Mungkin Pak Mori duluan. Tafadhol Pak Mori duluan. Gantian. Barusan Pak Mori. Ya kalau di sini kalau tergantung dari daerahnya di mana. Kalau mungkin Anda bisa jawab ya. Kalau di Dubai jelas bukan bahasa Arab. Dubai itu ya memang adalah bahasa utamanya bisa Anda bilang ya pada dasarnya sih bahasa Inggris atau mungkin bahasa Hindi malah sebetulnya gitu. Di Abu Dhabi mungkin bahasa Arab mungkin lebih bisa terpakai daripada Dubai gitu ya kalau di Abu Dhabi gitu. Kalau nggak salah di Qatar juga lebih karena bahasa Inggris mungkin lebih terpakai seperti itu. Daerah-daerah lain ya kalau kayak di Oman atau di Kuwait atau di Yemen gitu ya bahasa Arab terpakai gitu. Tapi Dubai tidak terlalu. Ya bahasa sehari-hari conversation antum fasih lah ya. Kalau cuma komunikasi sama gitu. Ya kalau di sini ya di Dubai ya umumnya pakai bahasa Inggris ya artinya. Oh. Iya. Pak Mori, kumaha? Iya. Kalau di pekerjaan saya memang bahasa Inggris ya. Karena mereka pun nggak mau bahasa Arab. Tapi umumnya di Saudi rata-rata orang yang tinggal di luar, kayak kami di luar camp ya. Kalau kami kan tinggal di dalam camp. Itu kepaksa untuk bisa bahasa Arab. Nah, jadi kalau bisa bahasa Arab itu nilai plus, harus bagus lah. Makanya di sini di Saudi saingan ya antara orang India, IPB ya, India, Pakistan, Bangladesh itu persaingan jumlahnya dengan orang Mesir. Saingan jumlahnya orang Mesir. Mesir kan bahasa Arab dia menang di situ ya. Tapi ya kebetulan orang Saudi kelihatannya sebagian besar tuh sebagian lah kurang suka sama orang Mesir. Sama lah kayak ketidaksukaan orang Malaysia dengan orang Indonesia. Mirip kayak gitulah. Masih ada ya gap itu kan, masih kerasa ya? Saudi ini kan orang Mesir bilang kan orang kaya baru dulu tuh dokter, guru, insinyur semuanya tuh orang Mesir gitu. Ya, Saudi nggak ada apa-apanya gitu kan sampai ada minyak terus udah jadi kaya udah hebat udah pada sekolah luar negeri semua mulai dia menghina orang Mesir kayak orang Indonesia juga ada orang Indonesia dulu kan guru-guru kita kan orang Malaysia kan guru-guru orang Indonesia kan kuliahnya juga di Indonesia. Begitu sekarang udah bagus mereka udah mulai menghina orang Indonesia. Menarik juga nih ulasannya. Tafadhal yang mau tanya kalau Ahmad mungkin melalui chat ke Ana atau ada teman-teman ikhwan yang mau partisipasi. Baik, sambil menunggu mungkin. Sekarang pertanyaan Ana ada 2 tadi itu. Masya Allah, nggak ada chatnya di Ana, kepotong. Beda Ini Rais ya? 6 Rais. Nggak ada di
terpotong di situ, coba antum langsung aja bacakan. Oh iya. Sampai Fadol. Kalau untuk apply pekerjaan di sana, caranya gimana biar efektif? Dan tips-tipsnya gitu sih. Nah, ini mungkin Kang Eka ini dari 93 atau berapa angkatan antum ya? Satu alma mater lah sama antum. Tapi mungkin pertanyaan ke Pak Mori dulu deh. Silakan Pak Mori, mungkin dibantu. Saya dulu ya sebagai TKI dulu waktu di Malaysia ada tawaran di sana di Malaysia. Tapi kalau mau apply langsung ya pakai di website ya. Tergantung jenis pekerjaannya juga. Ya begitu mengenai perusahaannya juga yang diinginkan. Jadi memang banyak mesti cari informasi di website. Ya termasuk juga lingkungan kita ya, kawan-kawan kita semua gitu ya. Mungkin ada yang bisa kasih info, ada lowongan misalnya teknik mesin di sini, lowongan pekerjaan ini di sini gitu. Mungkin bisa langsung apply. Kalau memang untuk yang di Saudi, saya pribadi boleh bilang ya, agak sulit ya buat visanya itu. Karena mereka sekarang udah, Saudi ini kan yang paling besar ya di negara Gulf paling besar Saudi ya. Luasnya paling besar, luas, dan penduduknya banyak. Jadi sekarang sudah mulai juga ini lokal konten atau pengen Saudisasi ya. Sehingga beberapa pekerjaan udah mulai juga diisi oleh orang Saudi, sehingga banyak orang-orang asing pulang ke negaranya. Dengan caranya macam-macam, dinaikin biaya ini dependent fee yang bawa keluarga, satu keluarga kena lumayan besar per bulannya pada pulang kampung. Masih bisa dengar, Pak Ri? Oke. Ya, agak putus-putus. Jadi iya. Saya ulangin bahwa untuk apply di Saudi ini memang agak-agak susah. Beberapa company menyiasatinya dengan memberi visa, bukan visa pekerja, visa bisnis gitu istilahnya. Visa bisnis tapi bekerja gitu loh. Itu terjadi sampai bertahun-tahun, puluhan tahun masih pakai visa bisnis, nggak pakai visa iqomah. Nah, nggak tahu kalau di Dubai mungkin agak lebih mudah atau gimana. Ya kalau di Dubai memang masih sih, Dubai, Qatar kan masih menerima pekerja. Memang seperti ini biasanya langsung kalau memang dia sudah punya skill atau langsung ditujukan ke company-company yang memang berkaitan dengan skill tersebut. Memang kalau Anda dulu kan memang dulu di Indonesianya memang sudah bekerja di istilahnya di food and beverage, kalau Anda dulu di commissioning atau di proses engineering buat food and beverage ya. Jadi ketika Anda melamar ya waktu itu ya melamar di perusahaan di sini dan di istilahnya di bidang yang sama. Dan mereka kalau di sini ya di Dubai yang Anda paham ya skillnya memang tergantung skillnya. Kalau skillnya cukup lumayan, insya Allah itu akan dihargai. Demikian juga yang Anda pahami juga di Qatar juga seperti itu. Selama skillnya itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan berkaitan dengan company tersebut, insya Allah itu akan dilihat begitu. Masya Allah. Gimana ya Khona Rais? Masya Allah, rasanya mumtaz. Mau melamar yang di kota Ana deh. Jadi nggak? Iya, belum sih. Belum ada bukaan lagi. Kirim aja dulu, nggak masalah. Insya Allah. Ya, kayak Kak, kirim aja dulu. Tapi ada cita-cita biar dekat Makkah Madinah sih itunya. Masya Allah. Kedepannya. Sekalian kuliah di UIM ya. Amin. Udah lewat umurnya kayaknya sih. Enggak boleh. Ada batasan umur ya UIM ya? Enggak, iya, 30 S2 sih. Antum 24 kan? 31. Bukan 22. 31, Syekh. 22 anak 4, Masya Allah. Iya, ini yang baru 2 anaknya. Nam Syekh, syukran jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Baik, mungkin yang lain udah mulai seru nih. Kita ada sekitar Pak Mori, Kang Eka ada nyantai kan ya waktu ya? Santai, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita ke ya mungkin sensitif isu atau enggak lah ya. Kita bicara mengenai POM yuk. Ini yang paling seru. Yang pertama mungkin ya yang umum dulu lah. Pertama apa dampak yang nyata gitu yang antum peroleh di POM yang bisa langsung diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya ada contoh mau sharing gitu dari Kang Eka mungkin. Ya memang sih kalau alhamdulillah waktu itu kan
Pertama yang berkaitan dengan ini kan, dengan masalah manajemen finansial terutama ya. Yang pertama yang penting kalau Ena rasakan memang buat masih baru taraf di keluarga, nah dan buat keluarga itu adalah buat zakat gitu. Setelah dapat penjelasan dari Ustadz Erwandi, akhirnya ya paham bahwa ternyata memang kita memang harusnya sudah paham udah lama tentang masalah zakat ini, bagaimana aturan-aturannya dan segala macam gitu ya. Jadi buat yang masih ini, buat yang apa ya, terutama buat orang yang masuk ke dunia pekerjaan, menurut Ana itu menjadi hal yang penting ya untuk paham tentang masalah hal zakat gitu. Karena ya di situ apa namanya, kita bisa memastikan bahwa sahnya dan aturan-aturannya dan lain sebagainya ya, insya Allah ya, semoga itu apa, kalau sudah belajar sih semoga bisa ya istilahnya ya bisa diterima zakatnya dan menjadi barokah ya, itu aja ya buat Anas sendiri jelas itu ada banyak perbaikan setelah pertama kali zakat. Terus kemudian di kelas-kelas yang lain akhirnya juga membuka view baru tentang bagaimana tentang bekerja. Ini juga sama halnya, bekerja, tentang mungkin bisnis juga gitu. Untuk masalah pekerjaan ada hal-hal yang memang memang perlu juga kita tahu bahwa hal-hal ini katakanlah yang istilahnya yang boleh, hal-hal ini mungkin yang tidak boleh gitu. Jadi pagar-pagarnya itu kalau misalnya kita tahu itu lebih enak sebetulnya. Nah, jadi kita juga bisa memastikan tentang apakah di sisi masalah penghasilan kita tuh ada sesuatu yang mungkin ini menjadi sesuatu yang diragukan, syubhat, ataukah memang ini dilarang, ataukah ini memang satu hal yang halal, insya Allah ya, seperti itu ya. Demikian juga ketika mau ini berbicara atau melangkah ke dalam dunia bisnis juga seperti itu. Apalagi menurut Ana setelah Ana belajar lebih jauh, yang mau melangkah sendiri ke dunia bisnis itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Karena kalau misalnya kan rambu-rambunya mungkin lebih banyak barangkali bukan orang yang bisnis ya, kalau menurut Ana pribadi. Jadi ya itu apa istilahnya apa, wajib lah itu mungkin dipelajari ya kalau menurut Ana. Mungkin dari Ana begitu Kang Arya. Antum berapa kelas Kak udah lulus? 15 ya? Terakhir Ana yang di apa? Yang domain Musyarakah. Ya? Musyarakah. Iya, musyarakah betul domain terakhir. Iya, musyarakah terakhir. Kemarin ikut yang BMT, cuman Ana izin ke nggak lanjut dulu, itu aja. Terus sama yang ya izin itu di hold dulu. Terus yang nggak ikut terakhir itu apa? Yang apa? Mudarobah atau murabah terakhir itu ya. Terakhir mudarobah. Iya. Sekarang lagi wakaf. Baik, sebelum ke Pamori sebentar. Seandainya sekarang di posisi Kang Eka belum mengenal POM atau semua ilmu, seberapa bersyukur mungkin dalam skala prioritas angka bahwa ternyata mengenal POM itu jauh lebih baik daripada kita tidak mengenal. Mungkin kalau ada umum di sini yang bisa mendapat ibroh dari bahwa belajar POM itu ternyata begitu banyak faedah, karena muamalah itu kan terjadi sehari-hari. Iya, yang jelas begini Kang, bahwa intinya buat Ana sama istri itu memang ya alhamdulillah sekali kita, karena kan gini, optionnya adalah begini, kalau memang kita nggak belajar yang sistemnya konsistensi seperti ini, optionnya adalah memang dari istilahnya dari kajian-kajian yang ada ya, yang mungkin bisa dilihat di YouTube dan segala macam. Itu kan option-optionnya. Cuman kan option-option seperti itu mungkin tidak meskipun mungkin itu insya Allah tentu saja banyak manfaatnya, tapi ada hal-hal yang mungkin tidak dipelajari kalau kita belajar secara konsisten untuk satu hal yang tertentu gitu ya. Misalnya tentang, meskipun itu hal yang dasar, fikih jual beli, gharar, riba, terus kemudian istilah syirkah, itu ada hal yang masalah detail yang mungkin itu levelnya belum sampai ke level detail itu. Yang Anda pikir juga kalau nggak salah di POM itu kan level yang kita pelajari Kang itu masih level dasar kan ya. Sebetulnya itu pun juga masih level dasar, padahal menurut Anda udah cukup mendalam kalau sekedar hanya mendengar katakanlah kajian dari yang sesekali dua kali mungkin yang ada di YouTube, mungkin seperti itu gitu ya. Ya dalam bahasa sederhananya kalau kita bisa bilang jauhlah berbeda sekali pengetahuan kita sebelum dan sesudah POM ya. Insya Allah semua mengalami hal yang sama. Baik, jazakallah khair Kang. Mungkin ke Pak Mori. Jazakallah khair. Gimana ulasan Pak Mori mengenai topik ini, mengenai pertanyaan ini? Ya mirip-mirip aja dengan Pak Eka. Terus terang
jadi lebih hati-hati. Dulu udah hati-hati, sekarang lebih hati-hati lagi ya, bahwa ternyata banyak hal-hal yang banyak yang kita nggak tahu. Walaupun luar dasar, ternyata banyak juga yang kita nggak tahu. Artinya perlu banyak belajar lagi. Termasuk dulu saya sempat, jujur aja sempat agak sebel ya waktu itu, ada yang ngajakin buat sirkah gitu. Terus itu ditegur, jangan bikin sirkah dulu katanya. Belajar dulu segala gitu kan. Saya bilang ini kok begini amat nih gitu. Jadi saya bilang kenapa begini? Tapi pas sadar, oh ternyata banyak rambu-rambu yang memang kita belum paham gitu. Saya sekarang baru sadar, oh iya, dulu cuma emosi aja kayaknya. Ternyata banyak rambu-rambu yang kita belum paham. Dan terus terang artinya saya sadar bahwa artinya justru membuat kita lagi bentuk berhati-hati kembali lagi gitu. Dari mulai zakat, dari mulai jual beli, ada sirkah, ada macam-macam kayak istisna kayak gitu. Itu rupanya beda-beda gitu kan. Sehingga juga bisa ngasih tahu orang juga. Ada orang mau ngajakin usaha tapi katanya pakai istisna kenapa? Istisna kan barang yang belum jadi segala gitu kan, harus begini. Oh, rupanya dia lain lagi gitu. Ternyata memang kita harus kalau nggak belajar nggak tahu. Kalau nggak belajar nggak tau. Masya Allah. Baik, emang Ana ingat tuh. Silakan. Efek pribadi saya kita mesti jadi lebih disiplin ya menggunakan waktu ya. Kalau nggak pernah juga tuh sampai saya ya 2 hari itu pikiran terus tuh. Jadi lupa bikin misalnya ngisi resume sedikit aja gitu sebelum tadi balik lagi ya. Lupa lewat 2 hari lewat. Aduh, lewat. Jadi memang harus disiplin. Pak Mori rajin nulis resume saya. Saya enggak. Tapi kan ada ininya Pak Mori, ada kiatnya tuh supaya nggak kelewat. Bisa sharing nggak? Tulis 1 kata gitu disimpan kan? Ini itu dari Pak Aring sama Pak Niko, Dokter Niko, saya bilang ya udah pasang aja Bismillah dulu atau apa dulu, ntar belakangan itu udah masuk dulu. Nah, sebelum kelas ditutup masih bisa diedit. Iya betul. Ya Nam, Ana ingat sekali waktu WAG kita pertama, di benak Ana juga biasanya kalau WAG itu supaya rame fitrahnya biasanya ada 1 hari untuk jual beli gitu ya. Siapa yang punya investasi apa, siapa yang mau, ternyata tidak diizinkan juga sama ETA. Nah, pikir kenapa nih? Ternyata ada hikmahnya, ini ibarat siapa Nabi Khidir, Nabi Musa ya. Tidak boleh bertanya dulu sampai lihat hikmahnya. Ternyata kita emang harus lulus dulu wakalah, musyarakah sehingga lebih berhati-hati. Jadi Ana bersyukur juga dengan apa yang menurut kita dulu kaku banget gitu, ternyata pelajarannya sangat luar biasa. Saya sempat sebel juga dong. Saya terus terangnya sempat sebel. Pada begini amat nih katanya kan. Karena udah bikin ada tatipnya tuh untuk hari berjualan. Ada nggak sangka nggak boleh juga, udah siap semua kalau kita mau jual beli di hari Ahad gitu kan. Baik, silakan teman-teman rekan-rekan yang mau bertanya mungkin mengenai kita sudah sedikit masuk mungkin suka duka atau yang lain-lain silakan ya. Kak, kalau Ana nyaman gitu ya dengan sistem pembelajaran ETA gitu. Kalau dari sisi Antum gimana nih? Kita bukan bermaksud menganalisa ya. Ini semua Ana hanya bertanya untuk sharing dari view masing-masing peserta gitu. Menurut Antum dengan metode yang sekarang sudah berjalan sampai sekarang, bisa cerita nggak di sisi Antum gimana gitu penerimaannya? Ya ini aja sih kalau mungkin kalau Anda tuh pinginnya ini sebetulnya pertama itu memang untuk masalah interaktif dengan Ustadz itu kadang-kadang Anda merasa kurang, itu aja waktunya. Kurang banyak. Nah, itu kadang-kadang berbanding lurus sama infak Antum aja. Iya. Terus tapi itu satu. Ya, terus kedua, ya soalnya kadang-kadang ada hal-hal yang perlu kita tanya dan kita pertegas ya sama Ustadz ini sebenarnya bagaimana. Ya, itu satu. Terus yang kedua, kalau yang kedua itu buat evaluasi itu memang pinginnya itu sebenarnya jujur begini, setelah evaluasi kita jadi tahu mana yang benar-benar benar, mana yang ini yang kira-kira yang memang benar-benar salah gitu. Itu aja. Nah, kadang-kadang memang karena mungkin masih angkatan pertama, itu masih kadang-kadang suka ada kendala, meskipun juga dibahas di dalam diskusi, tetapi pinginnya tuh begini, pinginnya jujur, Ana berharap ada yang kira-kira mungkin entah dari Ustadz atau apa, memberikan suatu hal bahwa memang yang benar itu adalah ini gitu. Itu. Jadi
hal-hal yang ragu itu pinginnya diminimalisir lah ya. Jadi itu menjadi lebih tegas bahwa memang ini yang benar, ini yang tidak benar. Itu kadang-kadang masih ada, kalau buat Anda pribadi masih ada keinginan supaya itu dipertegas lagi gitu setelah evaluasi. Jadi kita lebih paham itu aja. Baik. Sebentar Pak Mori, Anda juga ingat soalnya pertama mungkin kita melihat dari sisi ETA bahwa kalau kunci jawaban tidak bisa di-share itu Anda udah sepakat. Memang dulu Anda juga ingat di interaktif pertama begitu Anda tanya Ustadz Ahwan ini ada soal, Anda bertanya soal di kuis, langsung di-cut sama Ustadz sebetulnya. Anda nggak bahas soal di kuis gitu. Jadi memang mungkin strategi kita cara bertanya soal itu menjadi pertanyaan umum ke Ustadz mungkin ya. Tapi memang terus terang kalau interaktif kurang. Tapi alhamdulillah insya Allah ke depan kajian alumni banyak. Seperti kemarin kita buat kajian tanya jawab bebas, yaitu sebenarnya untuk mengakomodasi teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang di kuis sebetulnya penasaran, tapi gimana kita mengemas pertanyaan itu ke Ustadz sehingga tidak muncul sebagai, Ustadz ini ada soal di kuis yang Anda nggak paham. Nah, itu bisa. Kalau interaktif cukup lah. Antum pikir, bukan, Anda lihat kan sebulan itu ada 5 kelas, jadi memang jadwal Ustadz Senin sampai Kamis ya, di jadwal interaktif. Jumat udah sama pekerjaan mengaji, Sabtu sama kita di Tiba, Ahad mungkin Ustadz libur, tapi artinya frekuensi interaktif seminggu sekali buat kelas itu menurut Anda udah mewah lah. Agak susah kalau ditambah frekuensi mungkin ya. Kalau waktu Anda juga pernah bicara dengan Ustaz, insya Allah Ustaz 60 menit. Baik, Kang Mori, kumaha mengenai hal ini? Iya, kalau saya pribadi, saya mungkin paling minim ikutan interaktif karena kebetulan jadwalnya selalu pas kayak jam segini kan. Ini jam segini saya minta izin dulu sama berbagai bos saya untuk pulang lebih awal. Nah, jadi kadang-kadang pulang terus saya lupa lagi kan ada interaktif, udah tinggal dibawa makan udah lewat, akhirnya lihat rekamannya aja gitu. Tapi yang saya pribadi ini manfaatnya yang saya alamin memang dari diskusi membahas soal itu sekaligus dari case-case yang nyata dari para alumni itu membuka cakrawala berpikir ya. Jadi yang kita nggak tahu awam itu jadi tahu. Dan betulan Masya Allah di POM ini POM-nya ikut kelas-kelas itu banyak orang pintar juga ya, banyak banget lah. Jadi mereka punya case yang macam-macam juga sehingga sangat kaya berwarna lah. Jadi buat saya pribadi ya mungkin saya banyak nyimaknya gitu ketimbang berkomen, karena komen saya nggak boleh dibilang ya cuman bisa-bisa aja gitu. Orang-orang yang lebih sulit lagi. Masuk juga pernah saya ikut interaktif gitu ya. Saya mau nanya, udah ditanya sama yang sebelumnya ya, dia nggak nanya lagi. Ditanya kan, saat tanya sama pertanyaannya. Jadi ya buat saya pribadi interaktif karena saya memang kurang ngikutin. Jadi sangat yang saya rasakan manfaatnya besarnya ya diskusi soal-soal sama kawan-kawan semua. Insya Allah. Kayak Kak, ini contoh orang tawadu nih kayak Kak. Iya, malah Anda baru tahu kalau Pak Mori jarang interaktif. Iya, udah bisa ya. Cuman sekali yang full, yang 2 lagi setengah. Masya Allah. Kalau belajar tuh kalau gitu. Masya Allah. Tanpa interaktif aja nilainya di atas 90 semua akademis ya, Masya Allah. Sayang ya kita nggak bisa ngeliatin nilai. Ana merasa interaktif itu kalau tidak ada uzur menurut Ana ada penghargaan kita terhadap pembelajaran ya. Karena Ana punya pengalaman ngajak seorang gitu masuk POM, prestasi beliau cum laude di semua sekolah dengan nilai hampir mentok gitu. Lalu Ana coba masukin ke kelas fikih jual beli. Tapi dia nggak pernah interaktif. Nah di sini Ana melihat bagaimana seseorang belajar hanya dengan kitab, lalu dia merasa Anda pengen coba gitu. Tapi Anda merasa beda dengan Pak Mori alasan tidak interaktifnya, in purpose gitu. Anda coba mau belajar sendirilah, nggak usah interaktif sama Ustadz, nggak tembus, kepala 7 di bawah gitu. Dibandingkan performa dia di akademis yang kuliah S1 S2-nya. Semuanya mentok gitu nilainya. Tapi artinya bahwa adab kita bertanya terhadap Ustadz dalam berilmu itu besar sekali faedahnya. Baik. Sudah hampir 60. Dulu itu nggak ada ini, Pak, nggak ada YouTube-nya waktu awal-awal tuh.
Karena ada YouTube-nya jadi ya, saya nyimak juga jadinya offline ya. Nah, sekarang memang alhamdulillah dari teman-teman ETA udah ada YouTube-nya. Jadi walaupun kita ketinggalan kita masih bisa nyimak. Baik, ada Dr. Niko di Banjarmasin. Assalamualaikum, Dok. Udah di-unmute ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan sahabat antum nih berdua. Ya, semoga sehat-sehat Pak Mori dan Kang Eka juga Pak Ari. Ya, Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya. Demikian juga dengan Dr. Niko. Ya, Pak Mori sama Kang Eka, Ana mau tanya terkait ini sih pembelajaran yang pertama ini sih fenomena, ya maksudnya kan alhamdulillah di negara kita ini istilahnya fenomena ya bisa bilang, alhamdulillah ya berkat hidayah Allah banyak yang istilahnya hijrah gitu ya, maksudnya hijrah kan belajar gini, termasuk yang hal-hal di bidang muamalah seperti ini. Nah kalau di Timur Tengah sana itu gimana keadaannya? Apakah ya mungkin mereka ilmunya udah dari lahir udah diajari gitu, tapi kelihatan nggak sih fenomena-fenomena ikut kajian atau cari ilmu ke majelis ilmu gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, untuk yang online-nya juga ada nggak sih kayak pembelajaran online di sana, misalnya Syekh siapa gitu ngadain kayak pendidikan online-nya gitu, terus kita bisa ikuti secara interaktif juga seperti ini gitu. Gitu aja. Jasa. Mungkin Pak Mori duluan, tafadhol Pak. Iya. Saya terus terang di sini kalau selain di luar selain pekerjaan gitu, kita jarang sekali interaktif dengan orang lokal ya. Ini saya jujur pribadi aja gitu. Sehingga saya juga nggak kegiatan mereka seperti apa gitu. Namun kalau saya perhatikan soal kelas-kelas agama gitu, banyak di sini banyak. Ya, cuman kalau saya nggak bisa ngikutin karena mereka pakai bahasa Arab ya, saya nggak ngerti. Cuman di sini ada yang besar yang berbahasa Indonesia ya. Dulu cukup aktif, artinya seminggu sekali itu ada jadi datang ke rumah gitu ya, online. Dia ada beberapa keluarga di sini, ada 40 keluarga. Ustadznya datang yang dulu Ustadz Ahmad Jainuddin, sekarang Ustadz Sulhan, ya. Itu bisa ya mengobati rindu lah untuk dalam masalah agama gitu. Nah, sekarang semenjak ada gara pandemik, jadi kita pakai online, lebih banyak lagi dan bisa ikut seluruh Indonesia ya. Nggak cuma di Saudi aja, jadi banyak yang asal mau aja ya, asal mau ikut. Nah, Baik, Kang Eka mungkin sedikit pendapat ya. Kang Eka. Gini, kalau sebagai orang Indonesia, Ana tetap menggunakan jalur dari Indonesia untuk belajar. Ya karena kenapa? Karena permasalahan meskipun dia ngungkapin dalam bahasa Inggris, apalagi dalam bahasa Arab itu akan lebih sulit buat kita. Karena pemahaman dari sisi kata-kata dari itu kan bukan mother language-nya. Jadi itu akan sulit buat kita untuk belajar lebih mendalam kalau kita ini hanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi sebagai orang Indonesia tetap menggunakan jalur dari Indonesia, baik itu mungkin even baca Quran ataupun mungkin dari hal-hal yang lain, Anda tetap menggunakan ustadz dari Indonesia. Sedangkan bukannya di sini tidak ada, memang untuk beberapa anak-anak yang mungkin sekolah di sekolah yang mungkin lebih umum, kalau di Dubai memang ada, baik itu buat ibu-ibu, khusus buat ibu-ibu, itu ada istilahnya mereka punya istilahnya kayak sekolah atau kuliah yang memang dibuat khusus buat ibu-ibu, baik pelajaran akidah maupun pelajaran lain itu sebelum pandemi itu ada kelas-kelas tertentu. Setelah pas pandemi itu ada kelas online juga, tapi ya sama, itu adalah materinya itu diajarkan dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa lain, entah itu mungkin bahasa Urdu atau mungkin iya seperti itu ya. Jadi itu akan sedikit kesulitan buat kita. Juga anak-anak juga ada sekolah khusus yang dulu diadakan setiap hari Jumat sebetulnya. Tadi dibilang baik pelajaran akidah maupun pelajaran fikih yang diajarkan fikih Hambali itu juga digunakan dalam pelajaran bahasa Inggris. Sedangkan kalau dari orang-orang istilahnya orang-orang lokal sendiri ya, jelas mereka punya tempat pembelajaran khusus ya, Anda juga udah cek. Cuman tempat pembelajaran khusus mereka itu khusus buat mereka gitu. Pas Anda cek boleh nggak Anda masuk situ yang di Dubai ya. Tidak boleh, ini hanya buat orang lokal. Itu yang buat di Dubai. Sedangkan kalau buat teman-teman Ana yang sama-sama kerja, sama-sama yang mereka memang berasal dari
mereka orang Saudi, Ana ada interaktif sedikit sama mereka yang orang-orang lokal Saudi, ya mereka kalau Ana tanya memang begini, apakah antum misalnya hafal Quran? Ya dulu pas anak kuliah, anak hafal 15 juz, tapi sekarang sudah tidak hafal lagi 15 juz itu. Kalau anak suka nanya sama mereka, pegawai yang ini ya, yang kerja di perusahaan yang sama-sama kerja sama anak gitu, paling Kang. Nah, gimana, Dr. Niko? Masya Allah, ya. Jadi ya intinya tetap lebih nyaman ya untuk Pak Mori di Indonesia yang lokal juga, Kang Eka. Tapi Masya kita Allah, ada Ustadz bahasa Indonesia ada di sini, ada juga. Jadi di sini ada namanya ICC Damam, Islamic Culture Center Section Bahasa Indonesia gitu. Nah itu yang biasa kita bawa ke rumah kita juga gitu. Nah begitu juga mereka buka kajian juga di sentralnya juga buka juga. Nah, sekarang kan karena udah pada online, jadi kita nggak perlu datang ke sana pun kita bisa dengar dari rumah. Jadi Masya Allah yang anak tertarik tuh kalau ustadz-ustadz kita dari Indonesia tuh ke sana ini ya emang khusus diundang untuk pengajian di sana atau emang ada urusan lain terus sambil gitu? Kalau waktu di Saudi dulu waktu ini itu mereka dulu masih mahasiswa ya, kayak Ustadz Firanda itu masih mahasiswa dulunya, S3 gitu. Terus beberapa ustadz ya orang di Madinah tuh, dulu mereka masih mahasiswa, belum lulus, belum selesai. Mereka kita undang ke sini ke Damam, kita terbangin ke Damam, mereka 2-3 hari di sini, terus balik lagi dari daurah. Terus kalau salah 2 bulan sekali ya. Sebelum COVID itu mungkin Pak ya, masih mendatangkan. Masih ada offline kelas ya. Ya, kalau di sini juga kita biasanya diundang langsung, khusus buat ngisi, biasanya dicampur ya antara UAE, misalnya Oman, misalnya, terus juga dengan negara lain misalnya. Itu kadang-kadang begitu. Misalnya dulu ada Ustadz Erwandi diundang kemari, Ustadz Syafiq juga diundang dari ikhwan kita yang dari Malaysia pernah. Ustadz Firanda juga seperti itu, juga diundang kemari, tapi biasanya itu digabung, nggak. Kalau di sini nggak cuma UAE saja, tapi dengan Oman misalnya gitu. Jadi pernah ketemu Ustadz Erwandi di sana? Pernah, dulu Ustadz Erwandi pernah di sini. Ustadz Erwandi sekitar hampir seminggu waktu itu. Di sini cuman Anda cuma karena kerja, jadi ya mungkin hanya ikut kajian beliau hanya di weekend aja. Sampai tempat Pak Mori, Ustadz. Kalau Qatar, Oman, UAE itu mudah visanya ya. Kalau Saudi ini sulit. Jadi makanya kita juga kendala juga undang Ustadz Indonesia kemarin itu susah banget. Jadi yang ada mungkin kalau misalnya mereka lagi umroh, kita mungkin bisa paling juga sama online juga gitu. Baik. Gimana Dr. Niko? Masih ada yang mau diobrolin? Alhamdulillah. Dikit lagi sih, penasaran kalau di Damam ya nyebutnya, Damam sama Abu Dhabi ya Kang Eka ya? Iya, UAE ya, Dubai. Itu ada nggak sih kayak universitas yang pelajar Indonesia ke sana untuk mendalami Islam gitu? Nggak ada ya? Kalau di UAE itu ada salah satu universitas bukan di Dubai, namanya Sharjah. Sharjah itu tetangga dari Dubai. Biasanya itu mereka ada beberapa orang yang ke sana ya, ke Sharjah, tempatnya di Sharjah tempatnya. Sharjah itu salah satu emirat di UAE yang mungkin secara agamis itu lebih banyak mengikuti Saudi sebetulnya. Jadi secara emirat itu mereka lebih istilahnya kalau Anda bilang ya disilakan Islamic culture-nya lebih kuat daripada yang lain malah. Tapi namanya Sharjah atau Syarikoh ya itu kalau di UAE. Di UAE juga ya Kang? Di UAE ada salah satu, mereka punya banyak museum Islam, ada museum Islam segala macam di sana, letaknya di Sharjah, dan mereka juga suka ngadain ada entah pameran buku atau eksibisi yang mereka jelas-jelas menamakan itu berbau Islam. Dan universitasnya di situ juga ada juga seperti itu. Cuman memang kalau dari sisi belajar, tetap sih kalau Anda berpikir ya belajar Islam ya Saudi sebenarnya ya. Ya itu tetap jadi
pegangan gitu ya. Ada beberapa yang juga belajar ke Yemen ya, mungkin bisa juga, tapi Ana sih melihatnya seperti itu kalau untuk belajar Islam ya gitu. Nah untuk yang hal yang apa, mungkin dari Ana begitu, Pak Mori, Tafadol ya, kalau tambahan lagi. Jadi tadi pertanyaannya kan di Damam. Kalau di Damam saya sih nggak tahu ya. Orang Indonesia juga nggak ada. Tapi kalau sekolah ada di sini, ada namanya KFUPM, King Fahad Fakultas Mineral University, itu ya dulu sekolah buatan Aramco, terus jadi sekarang diambil sama Departemen Pendidikan Saudi. Banyak orang Indonesia di sana yang ngambil beasiswa di sana, banyak di sana. Jurusannya dari mulai petroleum, geologis, geofisis, aeronautika, IT, banyak. Tapi kalau sekolah Islam, banyak kan orang-orang tuh di Riyadh banyak. Kayak Ustadz Irwandi kan di Riyadh tuh. Di Riyadh. Di Riyadh, itu ada di Jeddah, ada di Mekah, Madinah, itu banyak. Kalau di Damam nggak, kayaknya mungkin ada tapi orang Indonesia nggak ada. Ya. Ini penasaran aja, maaf deh pertanyaannya. Main ke sana Dr. Niko. Mumpung ada alumni di sana. Iya, kasih tahu kalau mampir. Bawa vaksin. Jazakumullah khair. Sehat-sehat Kang di sana sama Pak Mori. Jazakumullah khairan. Ini ada dari Bu Ning nih, ada asisi Damam KSA ya, bener nih. Mungkin bisa lihat ada telegramnya juga. Nah, Tep, nggak kerasa nih udah 1 jam. Mungkin terakhir kalau Ana bilang mungkin ada nasihat dari Antuma mengenai untuk junior atau teman-teman yang baru bergabung di POM, ya bebas lah. Mungkin Ana pikir nasihat buat teman-teman seluruhnya mengenai apa yang bisa Antum nasihatkan. Mungkin dari Kang Eka dulu yang lebih. Pak Mori dulu. Ya, Pak Mori lah. Ya, ini buat saya sendiri juga. Jadi jangan nyerah lah, jangan cepat nyerah lah. Pokoknya berusaha terus, artinya konsisten, istiqomah buat menjalani kelas-kelas di POM. Insya Allah banyak hikmahnya yang kita dapat. Itu aja Pak Ari. Walaupun sering ada soal-soal menjebak atau kecuali tidak double negatif gitu ya, itu dilewatin aja ya Pak Mori ya. Harus dilewatin ya. Kalau saya malah perhatikan dengan itu ya, bahwa lebih banyak yang diingat kalau misalnya yang salah-salah gitu ya. Kalau yang benar mungkin lupa. Tapi Anda melihat hikmahnya dengan double negatif gitu membuat orang lebih teliti. Mungkin tujuannya supaya baca pelan betul. Karena dalam bermuamalah kita tidak bisa langsung halal, haram, harus tahu kaidah lebih. Nah, tapi mungkin dari Kang Eka sedikit nasihat buat rekan-rekan. Satu aja Kang. Terutama buat ya lagi juga boleh kan. Enggak, kalau nama ini sabar. Kalau belajar di POM itu harus sabar. Coba dijelaskan, sabar yang mana nih? Sabar dalam hal-hal apa? Keseluruhan ya sabar. Ya namanya juga menuntut ilmu kan, sabar. Ya tentu saja kan POM itu salah satu wasilah buat belajar. Ya tentu insya Allah kalau misalnya bisa di POM bisa interaktif, bisa continue belajar, alhamdulillah. Dengan Ustadz Irwandi juga ikutin juga di kajian-kajian lain, Ustadz yang meskipun mungkin pas Ustadz Irwandi ngasih kajian bukan di POM, ikutin, siapa tahu bisa menambah, istilahnya bisa memperjelas gitu ya hal-hal yang lain yang mungkin bisa jadi mungkin sedikit miss katakanlah di POM juga. Tapi ya itu ya sabar, namanya juga menuntut ilmu kan. Nah, artinya kesabaran sebagai effort kita dibandingkan hasil yang bisa kita terapkan setelah belajar. Iya niat, iya. Sabar dan niat menurut Ana penting ya, niat itu aja. Niatnya apa, terus sabar. Dan tentu saja kan di POM kan belajar muamalah, ya tentu saja harus diperkaya juga dengan materi-materi lain seperti akidah. Karena kadang-kadang bisa juga kan kaget, mungkin bisa jadi yang sama sekali baru belajar di POM mungkin kaget, oh ternyata aturannya begini, tapi mungkin belum siap untuk bisa langsung menerima. Itu kan perlu penguat dari si akidah juga begitu ya, pelajarilah juga mungkin akidah mungkin di tempat yang lain. Setuju. Karena bayangkan juga kalau orang ngelotok tentang riba, Afwan misalnya contohnya nggak pernah sholat gitu. artinya susah juga menjawab riba bank konven rekeningnya, kira-kira seperti itu. Baik, jazakumullah untuk Antuma berdua, Masya Allah ini luar biasa sharing di acara perdana kita, benar-benar bermanfaat mungkin buat teman-teman yang mendengarkan. 2 rekan kita di angkatan pertama ini alhamdulillah sudah membagi
pengalaman dalam perbincangan santai kita malam ini. Ana pribadi mengucapkan jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Ya, wa fiik. Insyaallah kita ketemu lagi dalam 2 pekanan acara DSA. Pada rekan-rekan, kita akhiri perjumpaan kita malam ini. Jazakumullah khairan juga atas kehadiran rekan-rekan semua. Insyaallah kita jumpa 2 pekan lagi di waktu yang sama. DSA di hari Rabu. Insyaallah. Baik. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. khairan Nuhun, ya Kang. Pak Mori, Kang Eka. Ya. Izin live Nuhun, ya. Kang. Nuhun Pak Mori ya. Ya. Nanti Japri-Japrian Pak Mori kalau diperlukan. Moderatornya nih, yang hebat nih moderatornya nih. Ya. Junior. Pamit, Kang. Tafadhol pamit, Anda juga pamit. Pak Mori, Waalaikumsalam. Ya, kita pamit ya, maghrib di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.